Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai matematika Eratosthenes, di mana matematika Eratosthenes ini mempunyai dua submateri. Yang pertama ada menentukan panjang jari-jari bumi, dan yang kedua ada hubungan antara aritmatika dengan geometri. Nah, matematika Eratosthenes ini merupakan materi dari mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Atinwarmi. Selanjutnya, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ayu Dwi Astuti, yang kedua ada Cindy Rahma Hotimah, yang ketiga ada Devi Dwitasari, yang keempat ada saya sendiri Devita Aulia Salsabila sebagai moderator, yang kelima ada Dewi Anggraini, dan yang keenam ada Eka Listia Novianti. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang siapa itu Eratosthenes. Biografi Eratosthenes. Eratosthenes merupakan seorang ahli matematikawan dan ahli pemetaan yang berasal dari Yunani. Ia lahir sekitar tahun 276 sebelum Masehi di kota Kinere, Libya. Eratosthenes tercatat sebagai orang yang pertama kali memikirkan mengenai sistem koordinat dan juga menghitung keliling bumi. Ia melanjutkan studi sampai ke Athena, dan di sana ia diajarkan stoicisme oleh pendirinya langsung. Selain itu, ia juga belajar di bawah pimpinan Akademi Platonis. Eratosthenes membuat beberapa kontribusi yang penting untuk matematika dan juga sains. Misalnya pada sekitar 255 sebelum Masehi, ia berhasil menemukan bola armileri, dan sekitar tahun 240 sebelum Masehi, ia menghitung keliling bumi dengan presisi yang tinggi tentunya. Setelah ia terinspirasi ketika ia menimba air di kota sini. Pada sekitar tahun 195 sebelum Masehi, Eratosthenes mengalami oftalmia sehingga membuat matanya buta. Setelah itu, ia sangat depresi dan memutuskan untuk mogok makan, hingga akhirnya ia mati kelaparan pada usia 82 tahun sekitar 194 sebelum Masehi di Alexandria. Saya Devi Dwitasari. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah Eratosthenes menentukan panjang jari-jari bumi. Eratosthenes adalah seorang matematikawan dan pemetaan dari Yunani. Namun ia lebih dikenal sebagai orang pertama yang berhasil menghitung keliling bumi pada tahun 240 sebelum Masehi. Perhitungan yang dilakukan Eratosthenes sangatlah mudah, hanya perlu kemampuan matematika level SMP untuk menentukan panjang jari-jari bumi. Ia menggunakan metode perhitungan trigonometri dan perbandingan luas lingkaran. Ia terinspirasi untuk menghitung keliling bumi pada saat ia sedang menimba di sumur di kota Syini. Pada saat ia menimba di sumur, bayangan atau siluet yang dipancarkan sesuai dengan posisi tubuhnya saat ia berdiri atau tidak mengalami distorsi. Artinya, cahaya matahari turun secara vertikal atau tegak lurus sejajar dengan kota Syini. Eratosthenes berpandangan bahwa bumi itu melengkung, sehingga dengan mengasumsikan bahwa matahari itu jaraknya sangat jauh, maka sinar matahari akan menuju ke bumi dengan saling sejajar. Dengan melihat salah satu sifat dari cahaya matahari, yaitu menyebar di bumi dengan satu garis yang sejajar, maka dapat dikonsepkan sebuah perhitungan matematis untuk menghitung jari-jari bumi. Pengukuran tersebut adalah pengukuran terpenting dalam sejarah umat manusia. Kini ada bidang khusus keilmuan untuk mempelajari bumi dari aspek bentuk dan ukurannya, yaitu bidang ini dikenal sebagai bidang geodesi. Saya Kalistia Novianti akan menjelaskan mengenai sejarah Eratosthenes menghitung jari-jari bumi. Eratosthenes menyewa seorang pengukur jarak
dari Shine ke Alexandria dan memintanya menancapkan tongkat. Wah, untuk apa? Untuk mengukur sudut bayangan yang terbentuk. Perhitungan ini rupanya memiliki syarat di mana harus dilakukan dengan keadaan saat matahari tepat berada di atas kota Shine. Jarak dari Shine ke Alexandria ialah sekitar 5.000 stadia yang setara dengan 788,5 km. Dan sudut dari bayangan tongkat ke bumi ialah 7,2 derajat. Stadia ialah satuan Yunani kuno untuk ukuran panjang. Jika dikonversikan ke meter, 1 stadia sama dengan 157,7 meter. Nah, mengapa sih pada zaman itu menggunakan stadia dalam menentukan jarak? Iyalah, karena orang-orang pada zaman itu belum mengenal satuan jarak seperti sekarang. Jadi, digunakanlah stadia. Nah, stadia sendiri merupakan ukuran panjang stasiun olahraga di Yunani. Baik, untuk materi berikutnya yaitu tentang konsep perhitungan Eratosthenes. Nah, kita bisa lihat dari gambar di samping ini ada garis kuning 2. Nah, ini tuh merupakan ilustrasi cahaya matahari yang menuju ke bumi. Keduanya ini merupakan garis-garis yang sejajar, sehingga berlaku sifat sudut-sudut pada garis yang sejajar. Nah, kemudian ini ada garis abu-abu yang menghujam dari ke bumi. Itu merupakan sebuah pemisalan jika tongkat yang ditancapkan di Alexandria ini berukuran sangat panjang hingga mencapai inti bumi. Inti buminya ini bisa kita lihat ditandakan sebagai simbol warna merah. Nah, dengan konsep ilustrasi ini, pengukuran jarak dari Shine ke Alexandria dan sudut dari bayangan tongkat di Alexandria akan dapat diperoleh nilai jari-jari bumi secara matematis. Nah, konsep utama perhitungannya ialah dengan membandingkan antara sudut total 360 derajat dengan keliling bumi. Nah, diperolehlah perbandingan sebagai berikut. Nah, di sini itu ada 360 derajat di mana merupakan sudut total. Kemudian ada 7,2 derajat ini merupakan sudut dari bayangan tongkat ke bumi. Disama dengan keliling bumi berbanding dengan 788,5 km, di mana ini merupakan jarak dari Shine sampai Alexandria. Nah, tinggal kita hitung 360 derajat per 7,2 derajat sama dengan keliling bumi itu kan 2 PR per berbanding dengan 788,5 km. Nah, 360 derajat per 7,2 derajat itu sama dengan 50. Kemudian 50 dikalikan dengan 788,5 km sama dengan 2 PR. Kemudian kita memperoleh nilai R yaitu 39.425 km per 6,28. Nah, 6,28 ini kita dapat dari nilai 2pi, di mana pi itu bernilai 3,14. Jadi 2pi itu 2 dikali 3,14 sama dengan 6,28. Jadi nilai jari-jarinya itu 39.425 dibagi 6,28 dihasilkan nilai 6.277 km. Nah, jadi jari-jari bumi ini berdasarkan perhitungan dari Eratosthenes ialah 6.277 km. Angka ini tuh hanya berbeda sedikit dari penghitungan modern, yaitu yang bernilai 6.357 km. Perhitungan jari-jari bumi oleh Eratosthenes ini hanya meleset diperoleh dari sumber, yaitu meleset sebesar 0,023% dari penghitungan modern. Nah, ini merupakan sebuah pencapaian sangat luar biasa, sebab secara prinsipnya Eratosthenes ini hanya menggunakan sebilah tongkat kayu, kemudian pengukur dari stadia, dan pengukur sudut untuk mendapatkan angka jari-jari bumi yang tepat. Nah, untuk materi tentang konsep perhitungan Eratosthenes, sekian. Submateri yang akan dijelaskan selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara aritmatika dengan geometri. Matematika mengajarkan kita untuk berpikir kritis analitis, sehingga kita dapat mengambil keputusan secara logis. Dengan aljabar atau aritmatika, kita dapat menganalisa, menghitung, dan memecahkan soal yang sulit. Aritmatika ditulis dengan lambang-lambang yang biasanya berupa tanda-tanda tertentu. Cara mengerjakannya sedemikian rupa memerlukan pengertian yang harus dipahami. Lambang aritmatika ditulis dalam wujud maya atau abstrak, sehingga hanya dengan menghafalkan lambang-lambang ini, kita dapat memecahkan suatu
bentuk hitungan baik yang rumit maupun yang sulit, baik yang rumit maupun yang sederhana. Lambang-lambang aritmatika biasanya ditulis menurut lambang abjad atau sejenisnya. Cara mengerjakannya sedemikian rupa. Memerlukan pengertian yang harus dipahami. Cara mengerjakannya sedemikian rupa harus memiliki pemerlukan. Cara mengerjakannya sedemikian rupa memerlukan pengertian yang harus dipahami. Lambang aritmatika ditulis dalam wujud maya atau abstrak, sehingga hanya dengan menghafalkan lambang-lambang tersebut, kita dapat mengingat ataupun menghafal hanya dengan Cara mengerjakannya sedemikian rupa memerlukan pengertian yang harus dipahami. Lambang aritmatika ditulis dalam wujud maya atau abstrak, sehingga hanya dengan menghafalkan lambang-lambang ini, kita dapat memecahkan suatu bentuk hitungan, baik yang rumit maupun yang sederhana. Lambang-lambang aritmatika biasanya ditulis menurut lambang abjad atau sejenisnya. Masih di pembahasan mengenai hubungan antara aritmatika dan geometri. Setelah tadi pembahasan mengenai aritmatikanya, kini pembahasan selanjutnya mengenai geometri. Jadi, geometri adalah salah satu ilmu matematika yang mempelajari bentuk permasalahan dalam wujud gambar. Dengan kata lain, dalam bentuk lukisan geometris. Sebetulnya, kata geo itu sendiri artinya tanah, sedangkan metri ialah mengukur. Jadi, geometri ialah ilmu yang mempelajari cara menghitung ukuran tanah atau cara mengukur tanah yang diwujudkan dalam gambar. Oke, sebagai contoh geometri, di sini terdapat bentuk persegi panjang dengan sisi-sisi panjangnya sama dengan A cm dan lebarnya sama dengan B cm. Dengan adanya rumus luas panjang dikali lebar, kita dapat mengetahui bahwa luas persegi panjang tersebut sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10 cm. Lalu contoh berikutnya, di sini terdapat gambar jajaran genjang. Nah, pertanyaannya, berapakah luas bentuk jajaran genjang yang mempunyai panjang A cm dan tinggi atau lebar B cm? Nah, dengan rumus luas alas kali tinggi, kita dapat mengetahui bahwa luas jajaran genjang tersebut sama dengan persegi panjang. Oke, nah sama halnya dengan Eratosthenes pada saat melakukan pengukuran keliling bumi untuk yang pertama kalinya dalam sejarah kehidupan manusia. Ia mencatat sudut bayangan di dua kota pada saat tengah hari musim panas, serta dengan menggunakan pengetahuan tentang geometri dan jarak antar kota, sehingga Eratosthenes dapat membuat perhitungan lingkar bumi secara akurat. Nah, dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa geometri adalah ilmu yang mempelajari cara menghitung ukuran dalam wujud gambar. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan untuk materi di video ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan materi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.